Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membuat latar belakang penelitian. Ya, jadi yang belum menonton tentang identifikasi masalah, identifikasi rumusan, ya identifikasi rumusan masalah penelitian, maka perlu nonton dulu video sebelumnya sebelum menonton video pembelajaran yang terkait dengan membuat latar belakang penelitian ini. Jadi dalam membuat latar belakang penelitian itu apa-apa saja tahapannya. Ya, jadi dalam penelitian kualitatif, langkah-langkah berikut ini merupakan adalah langkah-langkah dalam membuat latar belakang penelitian. Ya, jadi di dalam membuat latar belakang penelitian itu, ya, jadi ada beberapa tahapan ya yang sama dengan yang ada di melakukan identifikasi atau analisis rumusan masalah penelitian. Ya, yang pertama itu dalam membuat latar belakang penelitian itu adalah pertama adalah identifikasi masalah atau fenomena yang akan diteliti. Ya, kemudian yang berikutnya adalah melakukan pengumpulan data. Ya, jadi di tahapan identifikasi atau ya identifikasi rumusan masalah, ya ada tahapan melakukan identifikasi masalah atau fenomena yang akan diteliti, ada pengumpulan data dan ada analisis data. Ya, ada analisis data. Jadi ini adalah tahapan yang sama dalam melakukan identifikasi rumusan masalah sekaligus sama juga dengan melakukan dalam tahapan pembuatan latar belakang penelitian kualitatif. Nah, yang berikutnya yang berbeda itu adalah di tahapan nomor 4, yakni mengidentifikasi tema yang muncul. Dan yang kelima itu adalah melakukan penulisan latar belakang penelitian. Yang pertama tadi ini sama ya, jadi ada masalah atau fenomena yang perlu untuk dikaji terlebih dahulu, apakah apa-apa saja masalah atau fenomena yang memiliki relevansi itu, apakah signifikan dan apakah cukup penting untuk diteliti. Kemudian melakukan pengumpulan data ya yang relevan dengan menggunakan beberapa instrumen ya untuk mengumpulkan masalah atau fenomena yang akan diteliti, entah itu adalah observasi, wawancara, studi dokumentasi dan lain-lain. Jadi ini adalah tahapan-tahapan yang hampir sama dengan melakukan identifikasi rumusan masalah penelitian. Nah, yang berikutnya itu adalah analisis data. Jadi sama juga setelah datanya didapatkan, maka dianalisis untuk didapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah atau fenomena yang akan diteliti. Ini sama juga ya tahapannya. Hanya bedanya kalau di identifikasi atau analisis rumusan masalah setelah dilakukan pengumpulan data, maka dilakukan pengelompokan data, baru dilakukan analisis. Jadi di tahapan dalam membuat latar belakang, datanya tadi setelah dikumpulkan, maka langsung dianalisis. Nah, yang terakhir, yang berikutnya, yang keempat, itu adalah melakukan identifikasi tema yang muncul. Jadi ini mulai kita lakukan apa-apa saja tema yang muncul berdasarkan data yang telah dianalisis tadi. Jadi kita mulai mengkategorikan data-data tersebut, kita mulai kategorikan tema-tema yang muncul dalam ya muncul dari hasil analisis tadi maksudnya, sehingga kita bisa menentukan apa-apa saja yang akan menjadi apa-apa saja yang akan kita jelaskan atau yang akan kita tulis dalam latar belakang masalah atau fenomena yang akan diteliti. Jadi ini penting untuk melihat tema-tema apa-apa saja yang muncul terkait dengan dari hasil pengumpulan data tadi. Jadi dari hasil pengumpulan data tadi itu maka kita perlu untuk meramu sedemikian rupa, oh ada fenomena seperti ini di lokasi penelitian atau di lokasi saya melakukan observasi penelitian sebelumnya. Ternyata ada informasi ini, ada fenomena ini. Nah, maka itu perlu untuk dijadikan sebagai satu tema-tema yang berbeda yang kemungkinan nantinya akan kita jelaskan secara lebih detail di latar belakang
penelitian. Nah, kemudian setelah maka disusunlah latar belakang penelitian tersebut dengan menggunakan hasil pertimbangan dari temuan, analisis data, kemudian identifikasi tadi. Maka mulailah kita melakukan informasi-informasi yang terkait, mulailah kita ramu. Tahapan dalam penulisan latar belakang penelitian, khususnya untuk penelitian kualitatif, jadi ini ada segitiga terbalik ya. Jadi kuantitatif itu dia bentuknya dalam penulisan latar belakang penelitiannya itu dia bersifat deduktif ya, atau dalam istilahnya itu disebut sebagai segitiga terbalik. Sementara dalam penelitian kualitatif dia bersifat induktif. Jadi polanya dia seperti segitiga ini. Di pertama dalam penulisan latar belakang penelitian kualitatif ya, itu pertama yang dijelaskan itu adalah gejala indikasi. Jadi apa-apa saja yang didapatkan berdasarkan hasil-hasil temuan. Gejala indikasi. Kemudian melakukan gambaran proses. Ya, apa-apa saja yang terjadi ya di tahapan berikutnya. Jadi gejala dulu, kemudian gambaran proses. Setelah ada gambaran proses, maka kemudian dicarilah teori-teori yang mendukung atau biasa dikenal dengan grand teori. Nah, dari grand teori ini maka kita sudah mulai melakukan apa yang namanya ya, keterkaitan antara masalah, gejala indikasi, gambaran proses, kemudian apakah ada beberapa teori yang terkait dengan gejala dan indikasi tadi. Maka dapat kita jelaskan dengan menggunakan beberapa teori pendukung atau menggunakan grand teori. Nah, kemudian setelah tergambar tadi dari gejala indikasi, setelah dideskripsikan ya, bersifat, jadi sifatnya itu dari induktif ke deduktif. Ini adalah sifat dari pembuatan latar belakang penelitian kualitatif, dari induktif menuju deduktif ya. Kalau kuantitatif dari deduktif menuju induktif, kalau ini induktif menuju deduktif. Nah, setelah itu, setelah ada teori-teori yang mendukung, maka ada yang namanya pernyataan tentang disiplin ilmu. Jadi ini pernyataan tentang disiplin ilmu biasanya merupakan salah satu kajian mendalam terkait dengan apa-apa saja atau apa yang perlu untuk dilakukan. Maka di sana mulai ada beberapa kajian-kajian terkait dengan bahwa masalah ini dapat diselesaikan, bahwa kajian ini merupakan kajian yang terkait dengan masalah keilmuan teknologi pendidikan, misalnya pendidikan guru sekolah dasar, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya. Jadi ini merupakan kondisi di mana bagian akhirnya itu merupakan pernyataan umum tentang disiplin ilmu ya. Jadi tergantung dengan apa-apa saja disiplin ilmu yang menjadi penelitian kualitatif itu. Kalau untuk penelitian pendidikan seperti halnya penelitian di bahasa Inggris, bahasa Indonesia, teknologi pendidikan, dan juga pendidikan guru sekolah dasar, maka ada pernyataan umum tentang disiplin ilmu bahwa permasalahan ini terkait dengan permasalahan yang ada di ilmu teknologi pendidikan, terkait dengan ilmu pendidikan guru sekolah dasar, terkait dengan ilmu pendidikan bahasa Indonesia dan pendidikan bahasa Inggris. Jadi di sini merupakan keterkaitan antara gejala tadi dengan disiplin ilmu. Ya, jadi apa tawaran solusi dari pernyataan ilmu tentang disiplin ilmu tadi ya, dari gejala dan gambaran prosesnya, dan apa-apa saja yang dijadikan sebagai rumusan masalah. Jadi biasanya di akhir itu ada rumusan masalah yang kemungkinan perlu untuk dikaji lebih jauh dalam hal mendukung proses perkembangan disiplin ilmu tadi, yang bisa dijadikan sebagai aspek pendukung untuk mengembangkan satu terobosan baru untuk
disiplin ilmu yang menjadi poin ya akhir tadi. Jadi ini adalah merupakan pola yang digunakan ya hampir di semua kondisi. Ya, kalau penelitiannya kuantitatif, maka dia bersifat dari deduktif ke induktif. Kalau dia kualitatif, berarti sifatnya dari induktif ke deduktif. Ada gejala indikasi, gambaran proses, teori yang mendukung, serta pernyataan umum tentang disiplin ilmu. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi berdasarkan kondisi ini, jadi silahkan coba disusun ya bagaimana cara untuk menyusun satu rumusan masalah penelitian dengan tema tunggu ya, ada temanya di sini. Ya, jadi silahkan untuk bekerja sama dalam menyusun ya, latar belakang ini. Ya, jadi silahkan dibentuk 4 kelompok ya, 4 kelompok dalam satu kelas untuk melakukan analisa terkait dengan penyusunan latar belakang penelitian dari nih ya. Ini yang ini coba disusun dulu dari keempat ini. Jadi ada satu kelompok yang akan menyusun terkait dengan latar belakang penelitian ya. Yang pertama itu adalah pengalaman dan persepsi guru dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian persepsi siswa terhadap penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian peran keluarga dalam mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Kemudian persepsi orang tua terhadap pembelajaran berbasis teknologi. Ya, jadi ini adalah keempat contoh tema ya, contoh tema penelitian kualitatif. Nah, silakan dibuat dulu jika ada kondisi-kondisi yang membingungkan. Ya, silakan untuk berkonsultasi terkait dengan keempat tema ini. Jadi ini adalah dibagi ke setiap kelompok di setiap kelasnya untuk menyusun latar belakang. Sekian pertemuan kali ini untuk penjelasan terkait dengan bagaimana menyusun latar belakang penelitian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.